Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang penelitian terkait APD untuk penanganan COVID. Anggotanya ada saya, Rahmat James, dan Kevin Rahadian. Terdapat latar belakang di mana kecelakaan kerja merupakan salah satu masalah bagi sebuah perusahaan. Kerugian yang diderita tidak hanya berupa kerugian materi, namun juga ditimbulkan korban jiwa pekerja. Oleh karena itu, diperlukan alat pelindung diri atau yang biasa kita sebut sebagai APD untuk mengurangi risiko kecelakaan dalam pekerjaan. Nah, selain itu, APD juga digunakan untuk uh, saat ini gitu, di mana sedang terjadi pandemi virus COVID-19 ini. Dengan adanya APD akan melindungi para pekerja rumah sakit untuk merawat pasien-pasien yang terkena virus COVID-19. Jadi, apa itu APD? Nah, APD adalah satu-satunya alat yang memiliki pengendalian administratif dan lingkungan serta pengendalian teknik. APD itu harus digunakan apabila terdapat risiko untuk terkena paparan ada dalam perpindahan patogen virus melalui kontak langsung, cairan, ataupun udara. Sekarang kita akan menjelaskan tentang jenis-jenis APD. Yang pertama ada FFP3 respirator, kedua fluid resistant surgical mask, ketiga face and eye protector, keempat gown and apron, dan kelima disposable glove. Sesi pemakaian APD. APD umumnya digunakan dalam satu sesi atau periode waktu di mana pelayan atau tenaga kerja kesehatan melakukan pekerjaan di lingkungan yang memiliki risiko paparan tinggi. Sesi itu berakhir apabila tenaga kerja kesehatan itu meninggalkan kawasan yang memiliki risiko paparan tinggi. Namun, APD harus langsung diganti apabila rusak, kotor, atau sudah tidak nyaman digunakan. Pada prinsip APD, yang pertama, harus dapat memberikan perlindungan, kedua, ringan dan nyaman, ketiga, fleksibel, keempat, tidak menimbulkan bahaya tambahan, kelima, tidak mudah rusak, keenam, memenuhi standar yang ada, ketujuh, pemeliharaannya mudah, dan kedelapan, tidak membatasi gerak. Inilah spesifikasi APD. Yang pertama, masker bedah harus mampu memblokir percikan dan tetesan partikel besar. Kedua, pelindung wajah harus menutup seluruh bagian wajah dan berbahan plastik, jernih, dan transparan. Yang ketiga, pelindung mata harus dapat menutup erat di sekitaran mata dengan bahannya dapat digunakan kembali setelah dipakai. Keempat, apron harus berbahan plastik sekali pakai atau bahan plastik berkualitas tinggi yang dapat digunakan kembali. Yang kelima, gaun sekali pakai harus berbahan synthetic fiber. Keenam, gaun dipakai berulang harus berbahan 100% katun atau 100% polyester atau kombinasi keduanya yang bisa dipakai hingga 50 kali. Sarung tangan idealnya harus tahan robek, tahan bocor, biocompatibility, dan pas pada tangan. Dan yang terakhir, sepatu pelindung hendaknya harus menutupi seluruh kaki atau betis. Sekarang adalah tahapan melepas dan memakai APD. Untuk memakai APD, pertama kita harus mengumpulkan semua APD yang tersedia, serta menentukan tempat memakai dan mencopotnya. Usahakan ada seorang teman atau jika tidak ada, minimal ada cermin yang dipakai. Kedua, kenakan gaun yang diikuti dengan pelindung wajah atau masker bedah dan pelindung mata. Untuk masker dan pelindung mata, pastikan tersegel secara ketat. Dan yang terakhir, pakailah sarung tangan dan sepatu pelindung. Sedangkan untuk melepas APD, yang pertama, kita menghindari kontak dengan orang lain dan lucuti APD mulai dari yang paling terkontaminasi. Kedua, lepas gaun dan sarung tangan dengan cara menggulung dari dalam keluar, kemudian buang ke tempat yang semestinya. Ketiga, cuci tangan. Keempat, copot pelindung wajah dari belakang kemudian buang. Begitu pula jika memakai masker dan pelindung mata. Untuk pelindung mata, letakkan di tempat terpisah untuk diproses ulang. Dan yang terakhir, cuci tangan kembali. Lalu selanjutnya ada kesimpulan. Jadi APD ini adalah salah satu alat yang memiliki pengendalian administratif dan lingkungan. Penggunaan APD ini juga jika dilakukan secara berlebihan dapat mengakibatkan dampak terhadap persediaan barang.
Lalu selain itu juga APD tidak boleh digunakan apabila terjadi kerusakan, kotor, ataupun tidak nyaman saat digunakan. Sehingga pemakaian harus diakhiri saat itu juga. Meskipun durasi APD tidak disebutkan secara spesifik, pemakaian APD juga tidak boleh melebihi instruksi yang diberikan oleh pabrik manufaktur. Selanjutnya ada saran. Jadi kelompok kami itu menyarankan agar dilakukan peningkatan dalam hal pengawasan terhadap penggunaan APD. Karena dalam wabah virus COVID-19 ini, APD itu sangat dibutuhkan oleh para dokter untuk merawat pasien-pasien yang terkena virus COVID-19. Dan sebaiknya supervisor yang melakukan pengecekan kondisi APD, apakah APD tersebut masih layak digunakan atau tidak.